perkenalkan, saya Iis Darmakusumawardani. Nama saya Faisal Hakim Kudus. Saya Ina Putri Oktaviana. Nama saya Hedi Susilo. Melalui pembelajaran Agenda 3 pada pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 12 di tahun 2025, kita mengetahui bahwasanya seorang pejabat pengawas ataupun fungsional ahli muda dituntut untuk memiliki kompetensi manajerial. Di antaranya mampu untuk membentuk tim yang efektif, dan pembentukan tim yang efektif ini berupa pengelompokan tim kerja, baik itu di kelompok tim kerjanya sendiri maupun lintas kelompok kerja di direktorat. Selanjutnya, untuk membuat sebuah tim menjadi tim yang efektif, dituntut para pejabat pengawas ini ataupun pejabat fungsional ahli muda dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Hal ini ditandai dengan informasi maupun penyampaian data, kemudian alur informasi yang terus berjalan baik menuju tujuan organisasi, baik itu seorang pejabat pengawas membridging antara apa yang disampaikan oleh pimpinan dengan apa yang diterima oleh tim kerja. Seorang pejabat pengawas maupun jabatan fungsional ahli muda diharapkan mampu menjadi jembatan untuk mentransformasi informasi dan data itu sehingga dapat dikomunikasikan dan direalisasikan oleh tim kerja. Selain itu juga seorang pejabat pengawas dituntut memiliki kompetensi untuk mengendalikan jalannya kegiatan. Mengendalikan ini yang merupakan kewenangan maupun kontrol yang dapat dilakukan oleh seorang pejabat fungsional ahli muda, yaitu mengontrol dari sisi perencanaan, pelaksanaan kegiatannya, kemudian bagaimana memonitoring ataupun mengawasi saat pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan kegiatan. Sehingga harapannya pengendalian yang dilaksanakan oleh seorang pejabat pengawas mampu menimbulkan atau mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien. Di dalam agenda 3 ini yang dapat saya pelajari dari banyak 7 materi tersebut, keterkaitan ketujuh mata pelatihan tersebut membentuk siklus utuh dalam manajemen pelayanan publik yang modern dan terintegrasi. Pertama, komunikasi dalam pelayanan publik memberikan fondasi soft skill, keterampilan interpersonal dan organisasi agar ASN dapat menyampaikan dan menerima informasi secara efektif untuk menjelaskan kebijakan, penjelasan program baik ke dalam organisasi maupun interaksi kepada publik. Bagian perencanaan kegiatan pelayanan publik menjadi tahap awal untuk merumuskan apa yang akan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Dan ketiga, penyusunan RKA menjelaskan rencana ke dalam alokasi sumber daya yang realistis dan berbasis kinerja, memastikan agar rencana kegiatan terdapat dukungan anggaran yang terukur dan dapat dilaksanakan secara efisien dan akuntabel. 4. Pelayanan publik digital memberikan pendekatan baru, memperkuat efektivitas dan efisiensi implementasi program layanan agar layanan dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Melalui manajemen mutu, menjamin bahwa pelayanan dirancang dalam seluruh proses dieksekusi dengan standar mutu tinggi dan orientasi pada hasil, serta adanya upaya peningkatan terus-menerus. Manajemen pengawasan memonitor kepatuhan dan integrasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan, mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan melalui sistem pengawasan yang sistematis dan berbasis risiko. 7. Pengembangan pelaksanaan kegiatan menutup siklus dengan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut sebagai umpan balik untuk peningkatan kelanjutan dan pelaksanaan kegiatan untuk menjamin hasil sesuatu dengan rencana. Ketujuh modul ini saling melengkapi dan membentuk siklus pelayanan manajemen publik yang terpadu dan kompetensi ASN sebagai pemimpin perubahan di era birokrasi digital yang akuntabel dan berorientasi pelayanan. Lesson learned atau pembelajaran yang saya dapatkan dalam agenda 3 terkait dengan pengendalian pekerjaan adalah bahwa seorang pejabat pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pelayanan publik. Sebagai pejabat struktural terdepan, memiliki peran memastikan bahwa pelayanan publik dan pelaksanaan pekerjaan benar-benar dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, seorang pejabat pengawas harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya
Sebagai pejabat pengawas harus memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Hal ini sangat penting karena peran pejabat pengawas sebagai pengendali para staf pelaksana yang akan menjalankan tugas pelayanan publik dituntut untuk dapat menggerakkan tim agar mampu bekerja secara efektif dan efisien. Sehingga tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam memberikan pelayanan publik secara optimal. Yang kedua, selain kemampuan berkomunikasi, pejabat pengawas juga harus mampu melakukan perencanaan dengan matang, baik dari sisi perencanaan program maupun dalam sisi perencanaan anggaran. Dengan kemampuan perencanaan yang baik, maka seorang pejabat pengawas dapat menjalankan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya dalam proses perencanaan saja, seorang pejabat pengawas juga harus mampu melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memastikan aktivitas atau kegiatan plan, do, check, dan action berjalan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dan menjamin mutu atas kualitas pekerjaan yang telah dijalankan. Untuk menjamin kualitas pelayanan publik yang diberikan, maka sebagai pejabat pengawas kita juga diharuskan untuk memahami sistem manajemen mutu dalam rangka memastikan bahwa mutu pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik termasuk pejabat pengawas dituntut untuk dapat lincah dan mudah beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Pejabat pengawas harus memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi digital dalam rangka memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu pelayanan publik yang mudah diakses dan tidak berbelit-belit. Dalam menjalankan tugas di lingkungan Subbagian Tata Usaha Direktorat PPU, disadari bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara konsisten, terukur, dan adaptif. Melalui pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas, saya mendapatkan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengendalian pekerjaan. Pengendalian bukan sekedar kegiatan monitoring biasa, melainkan suatu proses manajerial strategis untuk memastikan setiap langkah kerja mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan materi pengendalian pelaksanaan kegiatan dan manajemen pengawasan, dipahami pentingnya menerapkan prinsip monitoring dan evaluasi secara sistematis melalui pendekatan siklus PDCA. Dalam konteks di Direktorat PPU, ini relevan untuk memantau kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pengelolaan produk unggulan desa yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak stakeholder lintas sektor. Selain itu, disadari bahwa kualitas pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap indikator kinerja dan resiko kegiatan. Sebagai unit pendukung administratif, kami akan memperkuat sistem pelaporan internal dan penguatan melalui penggunaan format evaluasi rutin sebagai alat bantu untuk menghindari deviasi pelaksanaan dan menyusun tindak lanjut yang tepat waktu. Materi manajemen mutu memperkuat urgensi sistem pengendalian mutu di lingkungan kerja, termasuk penerapan prinsip continuous improvement serta integrasi sistem pengendalian intern pemerintah dalam mendeteksi potensi maladministrasi. Pelatihan juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam pengendalian pekerjaan. Dalam peran mendukung transparansi kegiatan di unit kerja, komunikasi dua arah baik internal maupun eksternal merupakan sarana strategis untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi. Terakhir, pelajaran penting yang dipetik adalah sinergi antara perencanaan yang matang dan penyusunan anggaran yang realistis dan terukur sebagai pondasi dalam membangun sistem pengendalian yang kuat. Pelatihan ini memberikan kami pemahaman yang baru bahwa pengendalian bukan hanya soal memantau, tapi juga memastikan kualitas pelayanan publik. Dengan penguatan kapasitas ini, kami semakin siap untuk menjalankan fungsi pengendalian yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi hasil. Komitmen kami adalah memastikan bahwa setiap kegiatan di unit kerja mampu mendukung tujuan strategis dalam membina dan mengembangkan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pengawasan yang efektif adalah kunci dan perubahan dimulai dari kita.